Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup di sekitar kita dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, manusia. Yang kedua, hewan. Dan yang ketiga, tumbuhan. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan disebut dengan makhluk hidup. Ini memiliki beberapa ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup memerlukan napas atau dapat bernapas. Kemudian yang kedua, makhluk hidup memerlukan makan dan minum. Yang ketiga, makhluk hidup dapat bergerak. Yang keempat, makhluk hidup dapat berkembang biak. Yang kelima, makhluk hidup dapat tumbuh dan bertambah besar. Yang keenam, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Kemudian yang ketujuh, makhluk hidup mengeluarkan zat sisa. Dan yang kedelapan, makhluk hidup mampu beradaptasi. Nah, ini adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Sekarang kita akan melihat pembahasannya satu persatu. Ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernapas. Makhluk hidup bernapas dengan menghirup udara dan menghembuskan udara. Saat bernapas, kita menghirup udara yang kaya akan oksigen atau O2, dan saat menghembuskan napas, kita mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Nah, alat pernapasan pada makhluk hidup ini berbeda-beda. Misalnya, alat pernapasan pada manusia yaitu bernapas dengan paru-paru. Kemudian, alat pernapasan pada cacing bernapas dengan kulit. Selanjutnya, alat pernapasan pada belalang atau serangga misalnya melalui trakea. Dan alat pernapasan pada ikan bernapas dengan insang. Selanjutnya, tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan bernapas dengan stomata atau mulut daun. Berikutnya ciri makhluk hidup yang kedua yaitu memerlukan makanan dan air. Jika tidak makan dan minum, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan makanan untuk sumber energi agar dapat bertahan hidup. Misalnya pada manusia, manusia memerlukan air untuk minum, untuk masak, dan untuk mandi. Sedangkan pada hewan, hewan memerlukan air misalnya untuk minum. Selanjutnya pada tumbuhan, tumbuhan memerlukan air agar tidak layu. Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu bergerak. Makhluk hidup bergerak untuk mencari makanan dan untuk menghindari dirinya dari musuhnya. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar berikut terlihat seorang anak sedang berlari. Tubuhmu dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak terdiri atas sendi, tulang, dan otot. Ciri makhluk hidup yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dari individu muda menjadi individu dewasa. Dengan kata lain, tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Sedangkan berkembang yaitu kematangan fungsi sistem organ. Ciri makhluk hidup yang kelima yaitu berkembang biak atau reproduksi. Tujuan dari makhluk hidup berkembang biak yaitu untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Cara makhluk hidup dalam berkembang biak berbeda-beda. Ada dengan cara bertelur, ada dengan cara beranak atau melahirkan. Contoh makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur misalnya ayam, cicak, dan burung. Kemudian, contoh dari makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan, misalnya pada hewan seperti sapi, kucing, dan anjing. Ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Ini menunjukkan bahwa kita peka terhadap rangsangan. Kemudian pada hewan berikut ini, misalnya pada hewan kaki seribu, akan menggulung badannya jika disentuh. Ini menunjukkan bahwa hewan peka terhadap rangsangan. Selanjutnya pada tumbuhan. Bagian tumbuhan makhluk hidup akan mengalami perubahan jika terkena rangsangan, misalnya pada daun putri malu. Daun putri malu akan mengatup setelah disentuh. Ini menunjukkan bahwa tumbuhan peka terhadap rangsangan. Ciri makhluk hidup yang ketujuh yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Misalnya pada manusia, dari hasil penyerapan makanan terbentuklah zat sisa yang merupakan zat yang tidak terserap oleh tubuh. Zat sisa pada manusia dapat berupa tinja, urin, dan keringat. Selanjutnya pada hewan, zat sisa pada binatang atau hewan dapat berupa tinja, urin, dan keringat. Dan pada tumbuhan,
Zat sisa pada tumbuhan dapat berupa uap air yang dikeluarkan melalui pori-pori daun. Ciri makhluk hidup yang kedelapan yaitu menyesuaikan diri atau adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Misalnya manusia. Manusia saat musim dingin menggunakan jaket, saat musim panas menggunakan baju yang tipis. Dan pada hewan misalnya bebek. Bebek memiliki kaki berselaput, tujuannya untuk memudahkan saat berenang, dan memiliki paruh yang panjang dan pipih untuk memudahkan mencari makanan di air. Selanjutnya pada tumbuhan, misalnya pada bunga teratai. Bunga teratai memiliki daun yang lebar yang bertujuan untuk mempercepat proses penguapan. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan. Bersama kami, Sumayasa Dum Edukasi.